Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang saat ini akan mempresentasikan atau menjawab terkait dengan soal ujian tengah semester Gasal 2024-2025 untuk program studi ilmu hukum mata kuliah hukum perdata internasional semester 6, dosen pengampu R. Heriska Ginalita Dwi Putri SHMH. Pada saat ini soal yang disampaikan harus kita mempresentasikan ialah memberikan suatu contoh kasus HPI, kemudian untuk menentukan titik primer dan sekundernya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus HPI pada kesempatan ini saya sampaikan yaitu kasus Raden Ayu Siti Marwiyah, di mana seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Surabaya meninggal dunia pada tahun 2023 lalu. Ia memiliki dua anak yang bernama, anak pertama ialah Bram Wijaya yang kebetulan tinggal dan bekerja di Belanda sebagai warga negara Belanda atau naturalized citizen, dan anak kedua Rati Marwiyah adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Bandung. Sebelum meninggal, Raden Ayu sempat membuat wasiat di Den Haag, Belanda, yang sedang berkunjung ke Belanda pada tahun 2021 lalu, yang menyatakan bahwa seluruh aset tanah dan rumahnya di Indonesia diberikan kepada Bram dengan alasan Rati sudah cukup mapan di Belanda secara ekonomi. Wasiat ini dibuat dengan akta notaris di Belanda menggunakan hukum pewarisan Belanda. Setelah wafatnya Raden Ayu, Ratih menggugat ke Pengadilan Negeri Surabaya menuntut hak waris berdasarkan hukum waris Indonesia yang mengatur bagian mutlak legitimate property anak kandung. Permasalahan hukum pertama, apakah wasiat yang dibuat di luar negeri atau di Belanda tersebut dapat diberikan atau diberlakukan terhadap harta warisan di Indonesia? Pertama. Kedua, hukum mana yang berlaku terhadap pembagian warisan, hukum Indonesia yang bisa disebut exitus atau hukum Belanda karena wasiat dibuat di sana, pewaris sempat tinggal sementara di Belanda. Yang ketiga, apakah Bram sebagai warga negara asing yang memiliki hak atas warisan benda tetap tanah di Indonesia? Titik pertautan atau connecting factors ada dua, yaitu yang pertama titik primer, di mana kewarganegaraan pewaris warga negara Indonesia menunjukkan hukum Indonesia yang berlaku dalam hal pewarisan pribadi. Bagian kedua, letak benda tetap lexitus atau properti berada di Surabaya di hukum Indonesia. Poin ketiga, tempat pembuatan wasiat Belanda menunjukkan pada hukum Belanda. Dan poin kedua, yang dari pertama titik primer, yang kedua titik sekunder, domisili anak ahli waris Bram tinggal di Belanda, Ratih di Indonesia. Kewarganegaraan ahli waris Bram warga negara Belanda, Ratih warga negara Indonesia. Tempat proses hukum gugatan diajukan di Pengadilan Indonesia, menunjuk pada hukum acara Indonesia. Klasifikasi kasus. Poin 1, masalah ini termasuk dalam hukum waris dalam konteks perdata internasional. Kedua, ada aspek status personal, relasi antara pewaris dan ahli waris, serta status harta tetap tanah di Indonesia. Terkait juga dengan poin 3 terkait konflik hukum asing dan nasional Indonesia vs Belanda. Penetapan prinsip HPI, hukum perdata internasional. 1. Harta tetap tunduk pada hukum Indonesia. Wasiat tidak dapat menghilangkan hak mutlak anak menurut KUHP Perdata. Warga negara asing tidak dapat memiliki tanah hak milik di Indonesia. Solusi hukum pengadilan di Indonesia dapat menyatakan wasiat tidak sah dalam bagian yang menyalahi hukum nasional.
Bram dapat menerima warisan dalam bentuk lain atau dengan status hak pakai. Kesimpulan, sengketa warisan lintas negara menimbulkan konflik hukum yang harus diselesaikan melalui prinsip-prinsip HPI, Hukum Perdata Nasional, tetap berlaku terhadap tanah di wilayahnya. Saran terkait dengan contoh kasus ini adalah diperlukannya harmonisasi aturan hukum perdata internasional serta edukasi hukum bagi diaspora Indonesia agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membuat wasiat lintas negara. Alhamdulillah itu tadi bisa saya sampaikan untuk jawaban ujian tengah semester atas nama Ardi dengan nomor induk mahasiswa 243207505. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.